kembar Daisy dan Violet seperti di penjara karena mereka dipaksa untuk menjalani show, seperti bermain saksofon dan biola selama berjam-jam tanpa diizinkan untuk mendapatkan pendidikan. Mereka juga sering dianiaya secara fisik dan emosional. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kisah gadis kembar siam yang hidup di tahun 1900-an yang hidupnya hanya diperalat sebagai budak pencari uang. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Di tahun 1900-an, ada banyak pertunjukan sirkus yang sering menampilkan show mengenai manusia-manusia yang lahir dengan kecacatan fisik, di mana pada masa itu, orang-orang yang lahir normal masih merasa heran bila melihat manusia lain yang lahir dengan kecacatan fisik. Hingga pada masa itu seringnya diadakan pertunjukan sirkus oleh orang-orang yang lahir dengan kecacatan fisik tersebut, seperti yang biasa ditampilkan oleh PT Barnum, yaitu sebuah pertunjukan sirkus yang menampilkan orang-orang freak atau orang-orang aneh. Adalah kembar siam yang bernama Daisy dan Violet Hilton. Tubuh mereka menyatu di bagian pinggul dan bokong, yang masing-masing dari mereka memiliki organ sendiri-sendiri. Pada saat itu, alat medis belum secanggih sekarang, sehingga jika mereka dipisahkan, akan dikhawatirkan bahwa salah satu atau bahkan keduanya akan meninggal. Daisy dan Violet Hilton lahir di Brighton, Inggris pada tanggal 5 Februari tahun 1908. Mereka hidup dengan pinggul menyatu. Ahli kandungan memprediksi kalau mereka hanya akan bertahan dalam waktu 1 bulan setelah kelahiran. Tidak sampai di situ, ibu mereka juga bahkan meninggalkan mereka setelah mereka dilahirkan. Pada tahun 1900-an di Inggris, anak-anak yang lahir dengan kecacatan fisik disebut monster, dan ibunya menganggap mereka adalah sebagai hukuman atas tindakannya yang melahirkan si kembar sebelum ia menikah. Karena malu, ia lalu menjual anak-anaknya pada seorang wanita yang bernama Mary Hilton. Disitulah mereka mendapatkan nama belakang, yaitu Daisy Hilton dan Violet Hilton. Namun sayangnya, Mary Hilton bukanlah seorang wali yang baik. Mary Hilton mengadopsi si kembar siam Daisy dan Violet karena melihat adanya peluang untuk menghasilkan pundi-pundi uang untuknya. Hidup si kembar Daisy dan Violet seperti di penjara karena mereka dipaksa untuk menjalani show, seperti bermain saksofon dan biola selama berjam-jam tanpa diizinkan untuk mendapatkan pendidikan. Mereka juga sering dianiaya secara fisik dan emosional. Mary Hilton bahkan memastikan kepada Daisy dan Violet dan harus bekerja keras untuknya agar bisa menghasilkan uang. Mary Hilton lalu memajang mereka di ruang belakang di sebuah kafe Inggris agar orang-orang bisa menyingkap gaun mereka dan melihat apakah tubuh mereka benar-benar menyatu. Orang-orang bahkan dikenakan tarif beberapa sen untuk melihat si kembar Daisy dan Violet. Pada tahun 1915, mereka dibawa oleh Mary Hilton pergi ke San Francisco ketika usia mereka baru 8 tahun. Daisy dan Violet pada awalnya ditolak masuk ke negara Amerika Serikat karena dianggap tidak layak secara medis. Namun, Mary Hilton ini sangat lihai. Ia melibatkan media lokal untuk melakukan intervensi atas namanya. Sampai akhirnya, pihak berwenang mengizinkan si kembar untuk masuk ke negara tersebut. Setelah tinggal di Amerika Serikat, Mary Hilton menjadikan mereka sebagai pemain sirkus di freak show yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka. Kepopuleran mereka semakin cerah setelah mereka dipamerkan di sebuah acara sirkus di Eropa. Sampai akhirnya mereka melakukan tour sideshow di Amerika dan menjadi pemain di American Burlesque Circuit pada tahun 1920 sampai tahun 1930-an. Saat mereka remaja di tahun 1920-an, mereka mulai tampil bersama Charlie Chaplin dan Bob Hope
dengan menghasilkan ribuan dolar setiap minggunya. Namun, Mary Hilton selaku wali mereka tidak pernah membiarkan si kembar untuk menikmati hasil kerja keras dari mereka. Karena semua hasil kerja keras yang mereka dapatkan diambil alih oleh wali mereka, yaitu Mary Hilton. Setelah Mary Hilton meninggal, anaknya Edith Hilton yang selanjutnya menjadi wali mereka. Edith pun memberikan peraturan baru bagi si kembar, yaitu dilarang keluar secara bebas dan berkomunikasi dengan orang lain. Karena Edith merasa khawatir, bila si kembar berkomunikasi dengan orang lain, maka akan mengganggu mereka dalam menghasilkan uang. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup tersiksa sebagai budak pencari uang oleh wali mereka yang jahat dan kasar, akhirnya suatu hari mereka bertemu dengan Harry Houdini yang menyarankan kepada mereka untuk mempelajari situasi yang mereka hadapi. Sampai akhirnya mereka membawa seorang pengacara untuk membebaskan mereka dari wali mereka yang kasar. Pada tahun 1932, mereka pun semakin terkenal dan mulai mendapatkan tawaran untuk membintangi sebuah film yang berjudul Freaks dan Chained for Life. Si kembar muncul di film Freaks karya Tod Browning pada tahun 1932, yang kemudian semakin meningkatkan ketenaran mereka. Mereka juga menerbitkan autobiografi mereka yang berjudul The Lives and Loves of Hilton Brothers pada tahun 1942. Setelah akhirnya mereka terbebas dari wali mereka yang kasar dan jahat, mereka pun mulai menikmati kebebasan mereka. Sampai akhirnya mereka menikah dalam waktu yang berbeda. Namun pengajuan pernikahan mereka di depan hukum ditolak oleh negara bagian karena dianggap tidak bermoral dan tidak senonoh. Namun ternyata pernikahan mereka hanyalah sebuah kawin kontrak karena melibatkan dua orang pria gay, dan rahasia kawin kontrak mereka tersebar bocor ke publik. Setelah kejadian perkawinan kawin kontrak yang bocor ke publik, karir si kembar perlahan-lahan mulai meredup. Dan saat usia mereka tidak muda lagi di tahun 1961, mereka sudah mulai kehilangan daya tariknya. Si kembar mulai jatuh miskin dan akhirnya bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong. Pada bulan Januari tahun 1969, kondisi kesehatan mereka mulai menurun. Mereka pun memeriksakan diri ke rumah sakit dan tes medis mengungkapkan bahwa si kembar terserang flu yang parah. Mungkin saja flu si kembar ini mirip-mirip dengan virus corona yang sekarang lagi marak di dunia. Sampai akhirnya penyakit flu tersebut merenggut nyawa mereka. Daisy meninggal lebih dulu, sedangkan si Violet meninggal beberapa hari kemudian. Mereka pun meninggal di usia 60 tahun pada tanggal 4 Januari tahun 1969. Itulah tadi kisah tragis dari si kembar Daisy dan Violet Hilton yang setelah lahir dijual oleh ibunya sendiri karena menganggap mereka adalah seorang monster. Kemudian mereka diadopsi oleh seorang wali yang jahat dan kasar yang hanya memanfaatkan mereka sebagai budak pencari uang. Dan setelah itu mereka juga terlibat kawin kontrak oleh dua orang gay. Hidup di tahun 1900-an mungkin sangatlah sulit karena orang-orang yang lahir pada masa itu dengan kondisi cacat fisik dianggap aneh oleh orang-orang sekitar yang normal. Malah mereka dianggap sebagai monster dan malah dipertontonkan sebagai penampil sirkus untuk pertunjukan orang-orang aneh atau orang-orang freaks. Pada masa itu juga peralatan medis belum secanggih sekarang. Sebab itu bila ada manusia yang lahir dengan kondisi fisik yang cacat,
mereka akan sulit untuk dipisahkan karena dokter takut untuk mengambil tindakan, mengingat di mana juga pada masa itu peralatan medis masih belum canggih, sehingga para medis pun tidak berani untuk melakukan tindakan operasi pemisahan terhadap mereka. Sekian kisah hari ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya supaya kalian tahu bila saya mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa di like, comment, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.